dalam sebuah athar yang membaca Rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali. Tiap habis dengar azan, dia baca doa tuh, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan aku dan ibu bapakku. Maka kutiba barran biwalidayh. Wa in lam yakun dzalik. Ditulis orang tersebut sebagai orang yang bakti kepada ibu bapaknya, walaupun sebenarnya nggak bakti-bakti amat. Walaupun sebenarnya nggak bakti-bakti amat, tapi ditulis berbakti kepada ibu bapaknya. Bagaimana ceritanya? Mungkin ibu bapaknya udah meninggal. Dulu dia durhaka, megelin ibu bapaknya. Nah sekarang cuma bisa kirimin tiap habis adzan, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang tiap habis adzan baca doa ini juga ditulis sebagai anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Walaupun di masa hidupnya nggak bakti-bakti amat, begitu. Nah dia mau mengejar ketertinggalannya itu, kelalaiannya itu saat ini. Nggak ada yang terlambat. Lagi kita masih hidup. Kalau udah mati baru telat. Tapi kalau masih hidup belum terlambat. قال سيدنا شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ابن الشيخ أبي بكر بن سالم فيما جمعه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه مختار الأحاديث نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حديث صحيح رواه النسائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. حديث صحيح رواه أبو يعلى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. رواه الدارقطني. الله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواlah. Ma ba'd. Di dalam pengajian kita pada malam hari ini di Masjid Raya Bintaro Jaya, dalam kitab Mukhtaril Ahadits dari hadisnya Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh guru kami Syekhana Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Disebutkan di sini tentang suatu hadisnya Rasulullah SAW dalam pelajaran yang lalu. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan yang meragukan engkau kepada hal yang tidak meragukan. Yang bikin ragu tinggalin, tak harus. Menuju kepada hal yang kita yakin, yang kita tidak ragu. Baik di dalam ilmu, baik di dalam makanan, yang halal ataupun yang tidak halal, ataupun juga di dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang ilmu, tentang peribadatan, tentang metode, tentang dakwah. Tinggalkan yang meragukan kita kepada hal-hal yang tidak meragukan. Dan kebodohan itu meragukan.
Dan ilmu itu adalah cahaya yang terang benderang yang memberikan penerangan, pencerahan, dan kejelasan. Dan Rasulullah SAW dalam pelajaran yang sekarang kita membaca hadis Nabi yang berbunyi ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajab. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika muadzin berazan, kemudian antara azan dan iqamah itu ada jeda. Sebelum iqamah, maka doa di saat-saat momen-momen itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain ada tempat-tempat tertentu di mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah duburi shalawatil khams, di waktu salat 5 waktu. Sebab Allah tidak memilihkan waktu salat melainkan di waktu-waktu yang paling afdal, yang paling mulia. Waktu yang paling mulia, yang paling afdal, yang paling ijabah. Nah, disitulah waktu tersebut dipilih untuk kita melaksanakan faridahnya kita, kewajiban kita. Dan waktu sholat tersebut yang paling afdal adalah awal waktu. Awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afuwullah. Awal waktu, sholat di awal waktu adalah ridhanya Allah. Sholat di pertengahan waktu adalah rahmatnya Allah. Salat di akhir waktu adalah maaf dari Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah taala. Tapi kalau udah keluar waktu, nah itu murkanya Allah di situ. Waliyadzubillah. Dan orang yang suka menunda-nunda salatnya, walaupun nggak keluar waktu, ya siap-siap ditunda di urusan rezekinya. Siap-siap ditunda dalam segala urusan duniawinya. Ditunda urusan rezeki, ditunda urusan bisnis, ditunda urusan kontraknya, ditunda kesembuhannya, ditunda kesuksesannya, ditunda kelulusannya, ditunda perjodohannya, semuanya ditunda. Adalah hasil dari suka nunda-nunda sholat. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Karenanya itu yang nggak mau ditunda rezekinya, ya jangan nunda sholat. Jangan nunda sholat, kalau nggak mau ditunda rezekinya, kalau nggak mau ditunda suksesnya, kalau nggak mau ditunda kontraknya, kalau nggak mau ditunda jodohnya, kalau nggak mau ditunda hajatnya, maka jangan ditunda urusan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ulama mengatakan la yanggusu min dunyaka illa bimana gasa min dinik. Tidaklah terjadi kebocoran di dalam perkara duniamu, melainkan sesuai dengan kebocoran yang terjadi dalam perkara akhirat kita. Kebocoran dalam perkara dunia, ya urusan saya ada masalah dalam urusan bidang apapun, baik dalam bidang ekonomi, baik dalam bidang keamanan, baik dalam bidang kesehatan. Tidak terjadi kebocoran dalam urusan duniawi kita. Kegagalan dalam urusan duniawi kita, melainkan sesuai dengan kebocoran dan kegagalan yang terjadi dalam bidang akhirat kita. Pasti ada yang nggak beres. Salatnya kah, puasanya kah, sedekahnya kah, zakatnya kah, ibadatnya kah, tahajudnya kah. Jadi introspeksi diri sendiri. Cuma kan kita mau pilih jalan pintas. Kalau ada masalah paling enak nyalain orang. Siapa yang bisa disalahin? Yang paling sering kena pentung pemerintah deh. Gitu, atau paling gampang nyalain orang, tapi nggak bawa solusi apa-apa. Seandainya kita introspeksi diri kita sendiri, apa kekurangan kita, apa kesalahan kita, nah itu. Paling gampang nyalain orang, nyalain rakyat, nyalain pemerintah, nyalain atasan, nyalain bawahan, nyalain karyawan. Andaikan mereka buru-buru introspeksi diri sendiri, maka selesai urusannya dia. Introspeksi apa sholat yang belum beres, apa ibadat yang belum beres. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajab. Doa antara azan dan iqamah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum la nafahat ala fata'aradu laha. Sesungguhnya ada waktu-waktu tertentu yang kalian lalui di dunia ini, di mana di waktu tersebut anugerah Allah melimpah dengan demikian kuatnya, dengan demikian derasnya. Maka ta'aradu laha, carilah momen-momen tersebut, momen di mana anugerah Allah melimpah. Ada kalau di sini namanya lagi lagi sale. Lagi sale. Lagi ada sale. Nah, begitu juga
di dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala, dalam ampunannya Allah, di dalam dikabulkannya doa, di dalam dilipat gandakannya pahala, juga ada sel. Ada obral besar-besaran. Ta'arudullah, cari momen-momen tersebut. Di antara momen itu adalah momen di sholat berjamaah itu. Sholat berjamaah. Jadi disebutkan oleh Nabi Muhammad ada 3 tempat di mana doa nggak ditolak. Yang pertama, auqatus shalah, dubur kulli sholawat, sahabi sholat 5 waktu. Baik, di waktu sholat, sahabi sholat 5 waktu. Habis sholat. Ataupun juga antara adzan dan iqamah. Ini antara adzan dan iqamah kapan? Sebelum sholat. Sebelum sholat dan sahabi sholat 5 waktu. Begitu juga di dalam sholat 5 waktu itu. Yakni maknanya di waktu-waktu sholat itu dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Dan yang kedua, inda nuzulil ghaith, ketika turun hujan. Saat turun hujan, itu orang bergembira, berbahagia, senang. Turun hujan, turun rahmat. Hujan itu punya beberapa nama. Dinamanya al-matar. Nuzulil matar, turun hujan. Atau nuzulir rahmah, turun rahmat. Dibahasakan tuh hujan, dikasih nama rahmat. Nuzulil ghaith, ghaith pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah nama-nama hujan. Matar, ghaith, rahmah. Turun hujan, turun rahmat, turun pertolongan dari Allah taala. Saat turun hujan tersebut, sebab itu biasanya kalau hujan yang membawa solusi, yang kering menjadi subur, yang haus menjadi segar, semuanya. Enggak membawa bala, enggak membawa bencana. Nah, saat itu dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia bersukacita. Dan yang ketiga adalah indal tigail jaish, tatkala 2 pasukan saling berhadapan dalam jihad fisabilillah. Dalam jihad fisabilillah, pasukan muslimin dengan orang-orang kafir saling berhadapan dalam jihad fisabilillah. Saat itu doa dikabulkan oleh Allah taala, diijabah oleh Allah taala, tetapi dalam jihad yang sah, dalam jihad yang benar, bukan jihad abal-abal. Kan kita dalam pelajaran yang lalu kita sering bilang, ini nama jihad seksi. Kenapa? Punya daya jual tinggi. Orang sekarang mau kampanye gitu, biar melakukan partainya yang nyoblos, mau jihad, ikut sama saya. Buat ngelakuin calonnya, gacoannya dia, mau jihad fisabilillah, coblos. Coblos ini jihad fisabilillah, surga kamu. Begitu, syahid. Begitu. Punya daya jual tinggi. Nah, masyarakat, jadilah orang yang cerdas. Mumpung nih sekarang nih kita bebas ngomong begini, belum musimnya. Ntar kalau udah musimnya tuh, wah ini pihak sono, ini dukung sono, dukung sono. Begitu. Dari dulu kita dakwah, dari awal dulu ngomong ya kayak begini. Dari belum ada partai, muncul partai, dari partai baru 3, terus beranak, bertelur jadi berapa biji. Begitu, dari dulu kita ngomongnya begini. Terima, ambil, nggak terima ya udah, kalas. Begitu, dari dulu kita ngomongnya begini. Dari partai ada, partai mati, partai datang, partai pergi, partai bubar. Begitu. Jihad punya daya jual. Punya daya jual. Makanya kita harus cermat. Jangan mudah terpancing dengan ajakan-ajakan begini. Dalam pelajaran yang lalu juga kita lihat ketika segala sesuatu dipakai dengan kemasan agama, dijual agama demi kepentingan duniawi. Di Suriah orang bunuh-bunuhan, masing-masing bilang jihad. Ini jihad, ini jihad. Berantemnya siapa? Muslim sama muslim. Walau ada satu kafir. Walau ada satu kafir yang mereka perangi. Muslim sama muslim. Begitu. Kemudian juga di Irak, begitu juga muslim sama muslim. Di Libya, ribut, berantem, berperang, muslim sama muslim. Di Afghanistan, muslim sama muslim. Di Yaman, yang sekarang tuh Yaman, dibomnya sama siapa? Sama orang Islam. Begitu. Antara mereka muslim sama muslim. Terus dibilang, ini jihad. Nah, mungkin jihad tapi bukan di jalan Allah, jalan setan ya. Tapi takbir. Takbirnya Allahu Akbar, cuma jual nama Allah doang. Begitu, bukan Allah yang kita sembah itu. Kalau Allah yang kita sembah, begitu diagungkan, niscaya nggak berani orang mengangkat senjata kepada muslim lain. Begitu, cuma dia mengagungkan nafsu, mengagungkan syaitan, mengagungkan iblis, mengagungkan partai, mengagungkan ambisi politik, tapi dikasih label Allah.
Gitu, nggak ada bedanya dia takbiran sambil nyembelih muslim sama takbiran di kakus sambil buang air besar. Nggak ada bedanya. Orang macam begini menistakan takbir. Dari sekarang kita ngomong, mumpung tabungan buat ntar tahun 2024. Nah, sekarang tuh makan nih omongan, telan tuh omongan dari sekarang. Ya. Jadi jangan mudah kita tertipu, cerdaslah, cermatlah. Bagaimana? Mau dunia, mau harta. Saya mau harta. Nggak harus jualan agama. Mau harta, kerja. Begitu. Oh, yang beli, yang mau masuk surga, beli nasi uduknya saya. Yang makan nasi uduk saya, setiap suap seperti 1000 rakaat. Ya kan? Bagus nggak begini? Ini jelek. Jelek. Yang kayak begini menistakan agama. Sama juga. Yang nyoblos saya. Begitu. Masuk surga sama sendal-sendalnya. Ini juga namanya menipu. Ini untuk tahta, yang ini untuk harta. Sama semuanya. Sama. Gitu. Cuma saat kita lagi nggak ada nggak ada musim hajatan kayak begitu, ngomong begini, oh iya ya, ntar giliran udah waktunya, wah nggak terima, wah ini dukung yang ini dukung yang ini. La ilaha illallah. Alhasil di antara momen dikabulkannya doa saat pertemuan dua pasukan yang jihad fi sabilillah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jihad yang kayak begitu zaman sekarang jangan mudah terpancing, jangan mudah ikut-ikutan. Itu pertama. Kemudian juga kan di dalam pelajaran yang lalu, da'ma yuribuk ilama la yuribuk, tinggalkan yang meragukan. Oh ini kan jihad. Ya betul jihad. Nahi mungkar amar ma'ruf jihad. Iya betul jihad. Begitu. Terus kita memperjuangkan agama itu jihad. Iya betul jihad. Tapi juga pihak sana juga sama, ngucap la ilaha illallah teriaknya jihad juga. Habis bagaimana? Da'ma yuribuk. Yang meragukan engkau tinggalkan kepada yang tidak meragukan. Jihad yang tidak meragukan apa? Kumpulnya kita antara maghrib dan isya di Masjid Raya Bintaro Jaya, kita ngaji kitab, merenung sabdanya Rasulullah, ada jihad fisabilillah. Nggak ada yang meragukan, semua sepakat. Jerit-jerit megang bendera begitu sama megang pisau. Nggak tahu kita. Nggak tahu, kebanyakan yang kayak begitu di zaman sekarang bukan di jalannya Allah Ta'ala. Silahkan. Mau ngambek nggak apa-apa. Gitu. Bukan orang pertama yang ngambek sama kita. Kata, ini nggak meragukan. Kita jalan ke masjid sebelum subuh ada di masjid. Ada jihad fisabilillah. Kata sahabat Rasulullah, kunna na'uddu annal masya ilal masjid fi hadhihi sa'ah ka ghazwa fi sabilillah. Itu sahabat Nabi pada bilang, kita dulu menganggap perjalanan menuju masjid sebelum subuh itu pahalanya seperti ikut perang bersama Nabi Muhammad. Itu sahabat yang lain mengatakan, man qala anna talabul ilm laysa minal jihad fi sabilillah faqad nagasa aqluh. Yang bilang kalau nuntut ilmu, belajar ilmu agama itu bukan jihad fisabilillah, berarti akalnya nggak beres, akalnya kurang, akalnya bangkrut. Waliyadzubillahi min dzalik. Tinggalin yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ada momen-momen tertentu doa dikabulkan. Nah, di antaranya antara azan dan iqamah. Nah, sekarang satu persatu, begitu azan, mendengar azan, tinggalin dulu semua kegiatan. Ulama bilang, di antaranya Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, al-kalam as-sanna al-adhan yurith su'al khatimah. Ngobrol di tengah-tengah azan, lagi tengah-tengah azan, dia ngobrol, itu dikhawatirkan bisa menyebabkan orang matinya su'il khatimah. Jadi dengerin dulu azan, simak dulu azan tersebut, jangan ngomong saat dia dengar azan. Stop dulu kegiatan, dengerin azan, ini panggilan sholat. Panggilan dari Allah Ta'ala. Allah nyuruh itu muadzin panggil kita. Dengerin. Jangan kita ngobrol. Dengarkan. Berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Stop dulu semua kegiatan. Zakar Syekhana Al-Habib Umar bin Hafiz itu berkali-kali cerita kepada kita. Bahkan di sebagian negeri yang ketika mendengar azan, lagi berjalan, tahu-tahu dengar azan. Itu orang yang lagi jalan langsung stop. Langsung dia duduk, dia menyimak azan. Subhanallah.
Yang lagi kegiatan dengar azan, dia stop kegiatannya, dia duduk nyimak azan. Bahkan yang lagi berkendara, naik sepeda, naik motor, tahu-tahu dengar azan, dia pinggirin kendaraannya, dia turun dari kendaraan, duduk di tanah, mendengarkan azan. Bagian negeri zaman dulu tuh ta'zimnya kepada azan sampai sedemikian rupa. Dia stop semua kegiatan, dia dengarkan azan dan bersegera menuju azan, menuju masjid. Sama itu panggilan azan, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada keberuntungan. Kalau seandainya dirubah menuju keberuntungan, orang berat mau datangnya, sungkan mau datangnya, dan dianggap tuh azan gangguan, lagi rapat asyik-asyik azan, lagi nonton seru-seru azan, dianggapnya gangguan. Soalnya panggilannya hayya 'ala shalah. Coba bayangin kalau panggilannya hayya 'ala sembako, hayya 'ala minyak goreng, hayya 'ala gaji, bonus, hayya 'ala diskon. Gimana kira-kira? Penuh, membludak. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, ayo menuju keberuntungan. Keberuntungan yang hakiki di situ. Ayo. Begitu dengar azan, fokus. Jawab panggilan azan dan bersegera menuju masjid. Kemudian menjawab panggilan azan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang dengar azan, kemudian dia ikuti seperti ucapan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia hayya 'alata, hayya 'alata, hayya 'alatain tuh, hayya 'alal falah dan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu hayya 'alatain. Itu dia ucap la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Dalam riwayat ketika ucapan hayya 'alal falah, rabbi ja'alni minal muflihin. Dalam riwayat yang lain. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus begitu selesai azan, dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersalawat, meminta kepada Allah Ta'ala untuk memberikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Al-wasilah. Wasilah kata Rasulullah adalah sebuah derajat di Firdaus yang paling tinggi yang hanya diperuntukkan bagi Nabi besar Muhammad. Begitu. Barang siapa yang memintakan wasilah untuk Rasulullah, maka Nabi Muhammad bilang, halat lahu syafaati. Pasti dia mendapatkan syafaatku besok di hari kiamat. Subhanallah. Padahal nggak pakai kita mintain, kedudukan tertinggi itu memang miliknya Nabi, untuk Nabi Muhammad. Terus kenapa kita doa, ya Allah berikan Nabi Muhammad al-wasilah, kedudukan yang tertinggi di sorga. Kenapa kita minta begitu? Biar kita tahu sorga yang paling tinggi untuk Nabi Muhammad. Jadi kita tahu kedudukan Nabi, kadarnya Nabi, tempatnya Nabi ada di mana. Dan kita ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'athul maqam al-mahmud. Bangkitkan beliau di hari kiamat al-maqam al-mahmud. Al-maqam al-mahmud adalah syafaat yang terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang nggak percaya syafaat Nabi di luar ahli sunnah wal jamaah, nggak percaya syafaat Nabi, tapi ketika azan baca doanya warzuqhul maqam al-mahmud. Lu nggak ngaji sih. Nah itu setiap hari kita minta berikan Rasulullah syafaat yang terbesar. Syafaat itu al-maqam al-mahmud. Nabi bilang, yashfa' al-anbiya. Di antara yang ngasih syafaat para nabi-nabi besok hari kiamat memberi syafaat. Wasyuhada memberi syafaat. Wal ulama memberikan syafaat. Mereka memberikan syafaat besok di hari kiamat. Dan syafaat itu ada beragam. Ada syafaat di dalam mengeluarkan orang dari neraka. Ada juga syafaat yang membuat orang nggak jadi masuk neraka. Ada juga syafaat yang membuat orang yang udah di sorga dinaikin derajatnya lebih tinggi lagi di surganya Allah Ta'ala. Itu syafaat dengan segala ragamnya. Dan syafaat yang terbesar itu milik Nabi Muhammad adalah di dalam mengevakuasi manusia. Semua makhluk, semua manusia di padang mahsyar dievakuasi. Bagaimana dievakuasinya? Nggak harus nunggu lama-lama. Setelah menunggu penantian 50.000 tahun, sampai tuh orang kafir ngejerit, ya Allah keluarin kita dari tempat ini. Walaupun mesti ke neraka. Mereka belum tahu neraka kayak bagaimana. Maka di saat itu
Nabi Muhammad SAW yang meminta, yang berdoa kepada Allah Ta'ala agar diproses manusia dengan cepat. Yang masuk surga ya diproses, yang ke neraka diproses. Dan gak ada yang ketunda dan tertahan di padang mahsyar. Nah, itu adalah al-maqam al-mahmud, syafaat yang terbesar yang Allah Ta'ala peruntukkan untuk Nabi besar Muhammad SAW. Yang baca doa habis azan tersebut, ikutin bacaannya muadzin. Udah gitu dia baca doa habis azan ini, maka halat lahu syafaati, pasti mendapatkan syafaatku besok di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Syafaat yang khusus insyaallah, dan syafaat yang banyak. Nabi ngasih syafaat beragam. Ada syafaat yang umum, mengevakuasi semua orang tuh dari padang mahsyar. Itu hatta orang kafir kebagian. Tapi bukan ke surga, dievakuasi dari padang mahsyar menuju tempat yang seharusnya masing-masing. Ada lagi syafaatnya Rasul SAW untuk pelaku dosa besar. Atau pelaku dosa besar. Nabi itu rahmat, penyayang. Sampai Nabi bilang, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku buat orang-orang pelaku dosa besar dari umatku. Ada Syekh Abi Bakar Bashumaileh, salah seorang keturunan Rasul, salah seorang wali besar, sekitar 400 tahun yang lalu. Itu beliau bilang, ahlul ma'asi al-kabira, ahlul kabair, khalluhum yudfanun indi. Orang-orang yang dosanya gede, pelaku maksiat besar, kuburnya jangan jauh-jauh, dekat-dekat aja sama saya. Loh kenapa? Saya mau ngasih syafaat, kata mereka. Beda kan sama orang sekarang. Lu maksiat, jangan dikubur sini, sono. Jangan dikubur sini, sono, jauh-jauh. Jangan dibawa ke kampung ini, maksiat. Jangan dibawa ke kampung ini. Bahkan kalau perlu, jangan masuk ke masjid saya. Jangan masuk ke masjid saya. Gak boleh masuk ke masjid saya. Sama jenazah kayak begitu. Waliyadzubillah. Emang dosanya apa? Salah nyoblos. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Aduh, masih belum move on aja. Sekarang kita ketawa. Tapi jangan ntar datang momen kayak begitu lagi, kita ikut dibodohin lagi. Mukmin nggak kejeblos di lubang 2 kali ya. Allahu. Sekarang kan kelihatannya lucu. Begitu kelihatannya lucu. Ya nggak masuk akal. Iya, bodoh ya dulu ya. Begitu. Tapi jangan ntar datang momennya lagi, kita ikut-ikutan lagi, jangan ke bawah. Gitu mukmin nggak kejeblos di lubang 2 kali. Begitu udah berlalu waktunya ternyata oh iya lucu juga. Kok saya bisa begitu manggut-manggut aja saat itu. Nah, doa bainal adzan wal iqamah mustajab. Terus di antara doa yang dianjurkan habis dengar azan adalah membaca Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Meminta ampunan Allah untuk saya dan ibu bapakku. Di dalam sebuah riwayat, dalam sebuah athar yang membaca Rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali. Tiap habis dengar azan, dia baca doa tuh Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan aku dan ibu bapakku. Maka kutiba barran biwalidayh. Wa in lam yakun dzalik. Ditulis orang tersebut sebagai orang yang bakti kepada ibu bapaknya, walaupun sebenarnya nggak bakti-bakti amat. Walaupun sebenarnya nggak bakti-bakti amat, tapi ditulis berbakti kepada ibu bapaknya. Bagaimana ceritanya? Mungkin ibu bapaknya udah meninggal. Dulu dia durhaka, megelin ibu bapaknya. Nah sekarang cuma bisa kirimin tiap habis adzan Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang tiap habis adzan baca doa ini juga ditulis sebagai anak yang berbakti kepada ibu bapaknya. Gitu. Walaupun di masa hidupnya nggak bakti-bakti amat begitu, nah dia mau mengejar ketertinggalannya itu, kelalaiannya itu saat ini. Gak ada yang terlambat, lagi kita masih hidup. Kalau udah mati baru telat. Tapi kalau masih hidup, belum terlambat. Kemudian juga, di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca antara adzan dan iqamah di momen dikabulkannya doa, Syekhana bilang, adalah meminta afiyah. Allahumma inna nas'alukal afiyah wal mu'afah ad-daimah fid din wa dunya wal akhirah. Diberikan afiyah. Afiyah itu sesuatu yang luas. Nabi bilang sallallahu al-afiyah, mintalah afiyah kepada Allah. Sebab setelah yakin,
Setelah yakin nggak ada anugerah yang lebih mulia yang turun dari langit melebihi afiah. Yakin dan afiah. Setelah dapat anugerah yakin ya, anugerah afiah. Afiah diberikan maknanya luas. Bisa diartikan keselamatan, kesehatan, dibaguskan keadaannya, dilembutkan. Ada makna afiah. Selalu minta afiah dengan segala makna yang terkandung di dalamnya. Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad sahib ratib, beliau juga ngajarin kepada kita cara berdoa. Kan Nabi juga ngajarin kepada kita ajmilu fit talab. Kalau kita minta sama Allah Ta'ala, jangan terlalu detail juga, secara global aja. Minta secara global. Kemudian di antara bentuk global tersebut, minta apapun kepada Allah Ta'ala, selalu minta, ya Allah saya ingin ini, ingin itu, tapi bilang belakangnya fi afiyah, fi lutuf wa afiyah. Dalam kelembutan dan dalam afiyah. Saya mau apa? Mau harta, mau jabatan, mau tahta. Boleh. Tapi fi lutuf wa afiyah. Dalam kelembutan, dalam afiyah. Mau jodoh yang ini, mau jodoh yang nggak jadi masalah. Tapi minta fi lutuf wa afiyah. Dengan kelembutan dari Allah, dilembutkan. Dan dalam afiyah, dalam keselamatan. Sebab, kata Imam Al-Haddad di dalam kitabnya, ada orang, dia dulu makan sehari sekali. Saking miskinnya. Minta, ya Allah, saya minta makan sehari 2 kali. Selalu doanya itu, tapi dia nggak minta afiah. Akhirnya subhanallah, dituduh dalam suatu kasus masuk penjara. Di penjara makan sehari 2 kali. Di penjara makan sehari 2 kali. Dia lupa minta afiah. Minta afiah. Makan 2 kali, 3 kali, tapi minta afiah. Dalam afiah. Selalu mau minta apapun. Minta apapun, pakai afiah. Atau mau jabatan. Ya Allah saya pengen jabatan. Tapi fi afiah. Soalnya kalau nggak minta afiah, berapa banyak orang dapat jabatan. Udah gitu, masa jabatannya berlanjut. Orang menjabat 3 tahun. Udah lanjut sampai 10 tahun. Di penjara cuma. Lanjut sampai ke penjara. Alhamdulillah. Minta fi afiah. Dapat jabatan tapi dalam keadaan selamat. Minta harta tapi dalam keadaan selamat. Begitu. Ada orang minta harta. Atau dibawain dapat duit bisnisnya gol, dapat 3 triliun, langsung stroke. Kaget. Nah, itu enggak afiah. Minta afiah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Nah, begitu juga makanya diajarkan tuh habis azan baca doa Allahumma inna nas'alukal afiyah, nas'alukal afwa wal afiyah wal muafah ad-daimah fid din wa dunya wal akhirah. Afiyah dalam perkara agama, dalam perkara dunia, dalam perkara akhirat semuanya. Doa antara azan dan iqamah dikabulkan oleh Allah, maka doalah. Doa. Doa itu ada macam-macam. Ada doa yang Allah Ta'ala ajarkan kepada hambanya di dalam Al-Quran. Doanya para nabi-nabi yang Allah Ta'ala sebut doa mereka di dalam Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Terus akhir Baqarah, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di akhir surat Ali Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Masyaallah, ada 5 doa di akhir surat Ali Imran tersebut, dan di ayat-ayat Al-Qur'an lainnya, di surat-surat lainnya ada banyak doa yang disampaikan oleh para nabi-nabi wassalihin wal auliya yang disebut oleh Allah Ta'ala. Diajarkan kita cara berdoa. Surat Fatihah itu sendiri itu adalah doa isinya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayat, bimbing kami ke jalan istiqamah, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Itu Fatihah sendiri itu isinya doa. Terus ada juga doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Wirdul Latif, dalam Ratib, itu isinya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Terus saya nggak hafal begituan, bagaimana dong? Saya nggak hafal begituan, bagaimana dong? Ada satu badui, orang gunung, orang kampung,
Ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar doanya Nabi, kagum dia. Dia bilang, "Ya Rasulullah, ana la a'rif dandanatak wala dandanata Mu'adz." Ya Rasulullah, saya nggak ngerti komat kamitnya kamu dan komat kamitnya Mu'adz kalau doa. Nggak bisa. Saya nggak ngerti, nggak tahu caranya, nggak bisa. Komat kamit itu kalau doa, komat kamit seperti komat kamitnya Nabi dan komat kamitnya Mu'adz. Nabi itu kalau udah doa, Masya Allah, kamil, syamil. Semuanya kebagian. Lengkap doanya Rasul. Mu'adz juga begitu. Terus Nabi nanya, ente kalau doa sama Allah bagaimana? Ya saya cuma minta, ya Allah, saya minta surga. Ya Allah, jauhin saya dari neraka. Itu doang. Pede gak doa begitu? Itu Badui nggak pede, saya cuma tahu begitu doang. Tapi Nabi gedein hatinya. Nabi bilang, Mu'adz sama saya sama Mu'adz nih, komat kamit kita sekitar itulah. Sekitar itu komat kamitnya saya dan Mu'adz. Oh gitu, komat kamit, ujung-ujungnya minta surga, selamatin dari neraka. Itu, nggak lebih dari itu. Seputar itu. Cuma kita dengan bahasa yang berbeda, tapi yang diminta itu juga yang kita minta. Lidzalik diajarin tuh di antara doa yang dianjurkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa pamungkas, doa yang sangat luar biasa. Ada lagi doa orang tua kita ngajarin, ada satu doa disebutnya doa sapu jagat. Apa itu doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kami di dunia hasanah, yang bagus-bagus. Di akhirat juga pengen yang bagus juga. Wa qina adzabannar, selamatin dari api neraka. Enak kan tuh doa, simple, gampang. Jadi intinya doa, jangan nggak doa. Apalagi di momen-momen istimewa seperti antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah, jangan main handphone, jangan main medsos, ya. Antara adzan dan iqamah, update status. Antara adzan dan iqamah, gitu, sebarkan gosip. Antara adzan dan iqamah, buka berita hoax. Antara adzan dan iqamah, main game online. Ada gak orang nungguin sholat, nungguin qomat sambil main game di sini? Gak ada kan, alhamdulillah. Aduh, kampung sono ada. Kalau sini mah gak ada, alhamdulillah. Ini kita nungguin isya ngaji, pengajian. Ya salam, alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala. Antara adzan dan iqamah, kan Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad sahib ratib, beliau paling marah, paling gak mau diajak ngomong menjelang sholat. Begitu habis adzan tuh, dengar adzan, keluar dari rumahnya, jangan sapa saya dulu, jangan ngajak ngobrol saya sampai saya sholat. Habis selesai sholat, ente mau ngobrol apa aja, ayo kita ngobrol. Tapi begitu dengar azan, sudah, stop, jangan ajak saya ngobrol. Keluar dari rumah menuju masjid, jangan diajak ngobrol, jangan ditegur, jangan disapa. Sampai udah takbir, sholat, selesai sholat fardu, ayo yang mau ngobrol, silakan. Yang mau ngadu, yang mau nanya, silakan bertanya. Tetapi jangan di momen-momen tersebut. Kenapa? Sebab saya keluar tuh menuju sholat, otak saya udah fokus untuk sholat. Tahu-tahu dijedah dengan makhluk, dengan hal-hal duniawi. Dia marah, dia nggak suka. Karena Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib, begitu juga Al-Imam Ali Zainal Abidin. Kalau udah dengar azan, diambil wudu, itu mukanya tuh sampai pucat, kuning pucat. Dia bilang, ya Imam, kamu sakit. Maka dijawab, lah saya nggak sakit. Kenapa pucat begitu? Kayak orang gemeteran, kayak orang ketakutan. Kenapa? Dia bilang, atadrun baina yaday man sa'agum. Kamu tahu gak, sesaat lagi saya akan berdiri di hadapan siapa? Sesaat lagi saya akan menghadap kepada siapa? Itu yang membuat saya gelisah dan gemeteran. Jadi udah jangan diajak ngobrol. Hadza sahib ratib al-Imam al-Haddad. Itu ada masjidnya, Masjidil Fath, ada Masjid Awwabin, ada Masjidil Fath. Itu beliau saat masuk sholat dengan hati semacam ini, begitu dia takbir, Allahu Akbar, itu tembok mihrab retak. Karena wibawa takbir yang beliau lantunkan. Allahu Akbar, langsung retak. Dibenerin sama tukang.
Benerin sekali. Berapa hari kemudian retak lagi, pecah lagi. Itu sampai itu berkali-kali dibenerin. Dan sebelum renovasi masih kelihatan bekas retakannya itu. Masih ada. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Takbirnya mereka tuh wibawa, agung, mulia. Ada orang takbir bau minuman keras mulutnya. Haula wala quwwata. Takbir matanya merah, mabuk narkoba. La haula wala quwwata illa billah. Doa bainal adzan wal iqamah mustajab. Doa antara adzan dan iqamah dikabulkan sama Allah Ta'ala. Ayo doa deh. Doanya Nabi dipakai. Atau doanya kaum solihin. Jangan bilang, ini doa dari mana nih? Dari Quran? Bukan. Dari Nabi? Bukan. Oh ini doanya Syekh Fulan, doanya Imam Fulan, doanya Wali Fulan. Oh bid'ah. Nah, kata siapa bid'ah? Nabi waktu itu badui. Orang yang orang kampung, awam, gak ngerti cara berdoa. Dia cuma bilang, saya nggak tahu doanya Nabi, doanya Mu'adz. Saya nggak tahu, saya cuma bilang, ya Allah pengen sorga, selamatin dari neraka. Nabi nggak bilang, lu bid'ah. Nggak dibilang bid'ah sama Nabi. Begitu doanya awam, badui. Tapi nggak dibid'ahkan oleh Rasulullah. Nabi malah mendukung, ngegedein hatinya. Doanya saya sama Mu'adz, yang kita minta ya seputar itulah. Gitu. Haulahanudandin, komat kamit kita seputar yang kamu minta. Kan dia gede hati orang tersebut, bukan dibedahkan. Nah, apalagi doa yang keluar dari lisannya para wali-wali. Al-Habib Umar bin Hafidh bilang doanya para wali-wali, doanya mereka, doa yang dipanjatkan oleh mereka itu tahu jalan seluk-beluk jalan menuju langit. Mereka tahu selahnya. Belok sini dulu, ambil jalur sini dulu, lalu sampai diterima oleh Allah Ta'ala. Mereka tahu mintanya dari mana. Di antaranya doa Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Lihat salah satu keunikan doa beliau, Allahumma inna nakhafu minka. Ya Allah, kami takut kepada Engkau. Kata Syekh Abu Bakar. Wa nakhafu man yakhafu minka. Dan kami juga takut kepada orang yang takut kepada Allah. Takut nggak adab kepada mereka, takut kurang sopan, takut kurang ajar, takut kualat sama wali-walinya Allah. Wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Dan kami juga takut sama orang yang nggak takut kepada Allah. Kami takut kepada Allah, takut kepada orang yang takut kepada Allah, dan juga takut kepada orang yang nggak takut kepada Allah. Orang kalau nggak takut sama Allah Ta'ala, masa bodoh. Begitu, apa juga dihajar, disikat. Udah jangan macam-macam deh. Allah aja dilawan, apalagi kita. Saya juga takut sama orang yang nggak takut sama Allah Ta'ala. Takut diganggu, takut diteror. Terus beliau bilang, Allahumma bihaggi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Ya Allah, demi keutamaan, kemuliaan orang-orang yang takut kepada Allah, yakni para wali-wali, maka selamatkanlah kami dari gangguan orang yang nggak takut kepada Allah. Mintanya tuh pinter banget, tahu ngegoceknya kemana, muternya kemana, beloknya kemana, tahu sampainya kemana. Hakada. Masya Allah. Allahumma ya muyassir kulli asir, wa ya jabir kulli kasir, yassir alaina kulli asir. Ya Allah yang memudahkan segala yang sulit, mudahkan kepada kami semua yang sulit. Sebab memudahkan yang sulit bagimu mudah. Cakep doanya. Doa apapun gak jadi masalah. Tapi ketika doa tersebut kita ngikutin doanya kaum solihin, maka doa mereka tuh tahu seluk-beluk jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Jangan salah doa. Nabi Nuh ketika salah doa ditegur oleh Allah Ta'ala. Dan beliau berlindung. A'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Aku berlindung kepada Allah, amit-amit jangan sampai saya minta sesuatu yang saya nggak ngerti, sesuatu yang saya nggak paham, sesuatu yang saya bodoh. Jangan sampai salah doa kepada Allah Ta'ala. Terus dalam doa juga, doa yang bagus, jangan nyumpahin orang. Jangan mau ngapain nyumpahin orang. Tapi anak saya badung banget, durhaka, jangan disumpahin, doain. Ada Ammi Umar Maula Khail Insya Allah. Itu dia
bilang orang dulu anaknya bandel tapi jadi benar berkat mulut orang tuanya. Kalau anaknya bandel, dia bilang Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayat kepadamu. Biar kata dia bandel, dapat hidayat, doanya orang tua manjur. Tapi orang sekarang ngelihat anaknya bandel, keluar deh tuh kebun binatang. Disebut binatang, ya jadi binatang. Kelakuannya jadi kayak binatang. Sumpah orang tuanya. Jangan nyumpahin anak walaupun dia bandel. Sebab kalau kita sumpahi anak biar binasa, binasanya dia adalah dengan makin durhaka, makin menteror, makin nyusahin, makin ngeganggu orang tuanya. Binasanya anak kayak begitu. Jadi jangan disumpahin. Apalagi ibu, mulutnya itu apa bahasanya? Asin. Nah, doanya tuh manjur. Begitu juga jangan doain kepada pemimpin, pejabat pemerintah. Jangan nyumpahin mereka. Loh kenapa? Pejabatnya zalim. Pejabatnya jahat, pejabatnya ini. Sama dia zalim, kita zalim. Kita semuanya zalimin. Kita semuanya zalimin. Saya zalim. Semuanya orang, maksudnya kita zalimin. Nabi Nuh bilang, Nabi Adam bilang, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya ngezalimin diri saya sendiri. Yang nggak sholat jamaah zalim, yang nggak bangun malam zalim, begitu. Yang telat subuh zalim, begitu. Yang durhaka sama orang tua zalim, begitu. Yang nggak keluar zakat zalim, begitu. Kita semuanya nggak sunyi dari kezaliman. Kita ngezalimin diri kita sendiri. Semua orang zalim, begitu. Akan tetapi sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah Taala. Oke. Diajarkan katanya jangan nyumpahin orang, terutama juga pejabat pemerintah. Kenapa? Kalau kita sumpahin, dia zalim. Sumpahin biar mampus. Mampusnya pemimpin adalah dengan makin ngezalimin rakyatnya. Itu mampusnya dia. Jadi kalau kita doain buruk kepada mereka, yang kena imbasnya ya kita sendiri. Kita sendiri yang ditindas. Tapi kalau kita doakan baik untuk mereka, dampak baiknya balik kepada kita sendiri. Sehingga sampai itu kata satu ulama mengatakan, kalau saya punya satu doa yang dikabulkan oleh Allah, doa yang dijamin, diijabah, dikabulkan oleh Allah, satu doang, maka saya akan peruntukkan doa itu buat pemimpin saya. Kenapa? Soalnya kalau dia benar, semua menikmati hasilnya. Semuanya juga menikmati. Tapi kalau kita sumpahin dia biar mampus, ya semuanya ikut mampus gara-gara dia. Lagian kita juga bukan tukang nyumpahin orang, Nabi Muhammad dilemparin batu, yang ngelemparin gak disumpahin sama Nabi. Sahabatnya Nabi diperangin, sahabatnya banyak yang mati waktu perang Uhud. Terus sahabat datang, ya Rasulullah, sumpahin mereka, il'anhum, ud'ullah alaihim, sumpahi, laknatlah mereka, sumpahin mereka. Nabi bilang, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri hidayat kepada kaumku, mereka enggak tahu. Dicarikan alibi oleh Nabi. Udah gitu Nabi bilang, saya diutus bukan tukang caci, bukan tukang laknat, saya diutus rahmatan lil alamin. Itu Nabi Muhammad. Nah kita diutus buat ngelaknat orang gitu. Buat ngutuk orang, buat bawa sial kepada orang. Lah, bukan begitu. Doa yang bagus. Doain orang. Enggak ada ruginya. Doain orang. Siapapun, apalagi yang yang berurusan sama urusannya kita doain biar jadi baik, biar jadi benar. Terutama di momen-momen ijabah, diantaranya adalah antara azan dan iqamah, doa bainal azan wal iqamah mustajab fad'u. Kemudian ada ritual antara azan dan iqamah. Apa? Baina kulli adzanin salatun liman sya'. Ada salat sunnah antara azan dan iqamah bagi siapapun yang mau. Salat sunnah. Salat sunnah qobliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Salat sunnah qobliyah zuhur, itu yang salat sunnah qobliyah zuhur, Nabi bilang ini adalah waktu di mana dibukakan pintu langit. Saya mau ada amalan yang naik saat dibukakan pintu langit. Qobliyah zuhur. Ada juga qobliyah asar. Nabi bilang di dalam hadis, rahimallahu ra'an shalah arba'an qabla al-asar. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Yang mau dapat doanya Nabi gampang. Salat qobliyah asar 4 rakaat dapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ada lagi salat qobliyah maghrib. Boleh, silakan salat qobliyah maghrib. Pahalanya juga bagus.
Antara azan dan iqamah ada sholat. Sholat sunnah, bagi yang mau. Terus juga Qobliyah Isya. Katanya itu sholat Qobliyah Isya disebutnya sholat ridha. Sholat ridha. Kenapa disebut sholat ridha? Itu man sholat raka'atain qabla Isya bata wallahu anhu radhin. Sebab kalau dia sholat Qobliyah Isya, dia tidur di malam hari dalam keadaan Allah ridha terhadapnya. Allah ridha terhadap orang tersebut. Qobliyah Isya. Qobliyah subuh nggak pernah ditinggalin oleh Nabi Muhammad. Nah itu baca doa antara adzan dan iqamah, jangan ngobrol, baca doa, baca Quran, tungguin. Apalagi dalam penantian sholat. Anta fi sholat man tadharta sholat. Kamu ditulis dalam sholat selagi kamu menanti datangnya sholat. Kata Rasulullah. Ini kita misalkan dari tadi dari maghrib nunggu. Dari maghrib kita hadir di sini. Niat, saya niat bukan cuma duduk sekedar hadir majelis aja. Tapi saya niat nungguin sholat isya. Berapa durasi penantian kita? 1 jam. Sholat isya berapa menit? 5 menit. Nah 1 jam dibagi 5 menit. Kira-kira dapat berapa sholat? Dapat 12 sholat. Nah ditulis 12 sholat isya. Lain pahala majelis, lain pahala zikir, lain pahala jamaah, lain pahala sholat isya, lain pahala ditulis seperti pahala 12 sholat isya. Itu lain sendiri. Nunggunya sekian jam. Gak ada yang rugi. Apalagi tuh momen-momen kayak begini kan kita bisa sambil ngaji, bisa sambil zikir, bisa sambil sholawat. Hakadha. Alhasil ini waktu-waktu sakral antara adzan dan iqamah, isilah dengan yang baik, isilah dengan yang mulia. Ini dikabulkannya doa, maka doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik kepada kita sekalian.